Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kasus 11 siklus konversi perusahaan Jim & Clean pada mata kuliah praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Adapun daftar isinya terdiri dari bagian 1 perkenalan, bagian 2 diagram konteks, bagian 3 data flow diagram atau DFD, bagian 4 flowchart, bagian 5 kelemahan pengendalian internal dalam SAS 78, dan yang terakhir perbaikan flowchart. Bagian pertama, nama saya Desi Fitri Wulandari dengan NIM 19050081036, kelas AK5A. Dengan dosen pengampu Buraya Puspitasari Hasibuan, SEMS. Bagian kedua, diagram konteks. Di diagram konteks ini terdiri dari satu sistem, yaitu siklus konversi, dan 9 subsistem, yang terdiri dari produsen, pemasok, supervisor, bagian gudang, bagian pengendalian persediaan, produksi, bagian teknik, bagian akuntansi biaya, dan bagian buku besar. Diagram konteks dimulai dari produsen atau bisa disebut sebagai pelanggan yang menerima data berupa prediksi anggaran penjualan lalu melakukan pesanan ke dalam siklus konversi. Kemudian akan dilakukan pesanan bahan baku ke dalam pemasok, yang mana nantinya bahan baku ini akan digunakan dan diproses untuk memproses pesanan yang sudah dipesan oleh produsen. Lalu pemasok akan mengirimkan bahan baku ke dalam sistem siklus konversi. Kemudian pesanan akan diproses ke bagian produksi. Di bagian produksi ini akan menerima data berupa spesifikasi teknis dari bagian teknik dan laporan status persediaan dari bagian pengendalian persediaan. Kemudian supervisor akan mengirimkan perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku ke dalam sistem. Kemudian akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya, perintah kerja, lembar perpindahan, dan juga permintaan bahan baku. Kemudian bagian akuntansi biaya akan membuat file perintah kerja terbuka dan akan mengirimkannya ke dalam sistem. Setelah itu akan dikirimkan jadwal produksi, lembar perpindahan, dan perintah kerja ke bagian gudang, yang nantinya bagian gudang akan mengupdate file persediaan. Setelah itu, sistem akan memberikan kartu perpindahan, kartu waktu, permintaan bahan baku, kelebihan bahan baku, retur bahan baku ke dalam bagian akuntansi biaya. Kemudian bagian akuntansi biaya akan mengupdate file barang dalam proses. Setelah itu akan diberikan voucher jurnal yang tadinya telah dibuat oleh bagian akuntansi biaya ke bagian buku besar. Kemudian bagian buku besar akan mengupdate buku besar. Bagian ketiga, data flow diagram yang terdiri dari 4 sistem, yaitu 1.0 permintaan pesanan, 2.0 proses produksi, 3.0 penyimpanan persediaan, 4.0 pencatatan laporan keuangan. DFD dimulai dari produsen yang melakukan pesanan ke dalam sistem 1.0, yaitu permintaan pesanan, di mana akan dikirim pesanan bahan baku ke pemasok, lalu pemasok akan mengirimkan bahan bakunya, dan di dalam sistem ini diperlukan data berupa prediksi anggaran penjualan. Lalu lanjut ke bagian produksi, di mana bagian produksi ini akan memerlukan data berupa daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja yang akan berlanjut ke dalam sistem 2.0 proses produksi, di mana pesanan produsen akan diproses ke dalam sistem ini. Di dalam sistem ini
akan didapatkan data laporan status persediaan oleh pengendalian perusahaan, spesifikasi teknis oleh bagian teknik, dan perintah kerja lembar perpindahan dan permintaan bahan baku oleh supervisor. Lalu akan lanjut ke dalam sistem 3.0 yaitu penyimpanan persediaan, di mana yang melakukan sistem ini adalah bagian gudang yang akan membutuhkan data berubah, barang jadi, dan status persediaan. Kemudian akan berlanjut ke dalam sistem 4.0 pencatatan laporan keuangan. Dalam sistem ini akan dilakukan oleh dua bagian, yaitu akuntansi dan buku besar, di mana akuntansi akan mengupdate file barang dalam proses dan buku besar akan mengupdate buku besar. Adapun data yang diperlukan dalam sistem 4.0 ini adalah data berupa voucher jurnal, permintaan bahan baku, lembar perpindahan, dan perintah kerja. Kemudian DFD level 1 terdiri dari 3 sistem. Yang pertama, 1.1 menerima pesanan, di mana di dalam sistem ini diperlukan data berupa data master prediksi anggaran penjualan dan data master produsen. Kemudian akan berlanjut di 1.2 merevisi pesanan, di mana revisi pesanan ini hanya bisa dilakukan produsen yang sudah lebih dari 1 bulan melakukan pesanan. Jika belum lebih dari 1 bulan, itu berarti tidak bisa melakukan revisi pesanan. Kemudian akan berlanjut ke dalam sistem 1.3 pembelian bahan baku, di mana di dalam sistem ini akan diperlukan data berupa data master kebutuhan bahan baku dan data master pemasok, dan akan menghasilkan blanket order atau pesanan yang telah disepakati. Kemudian DFD level 2 terdiri dari 3 sistem. Yang pertama, 2.1 penetapan bahan baku dan kebutuhan operasi, di mana dalam sistem ini diperlukan data master kebutuhan bahan baku dan data master spesifikasi teknis. Kemudian akan lanjut ke dalam penjadwalan produksi, dan akan memerlukan data berupa data master jadwal produksi, dan akan berlanjut 2.3 di mana akan dilakukan proses produksi. Dan apabila bahan baku berlebih, maka bahan baku tersebut akan dibuang. Kemudian DFD level 3 terdiri dari 2 sistem. Yang pertama, 3.1 barang jadi, dimulai dari produksi selesai, kemudian barang akan masuk ke dalam sistem 3.1 barang jadi, kemudian akan lanjut ke 3.2 penyimpanan barang, di mana sistem ini memerlukan data berupa data master permintaan bahan baku, data master status persediaan, data master file persediaan, lalu akan dihasilkan file persediaan. Kemudian DFD level 4 terdiri dari 3 sistem, dimulai dari mengirimkan permintaan bahan baku ke sistem 4.1, proses penyiapan laporan keuangan, di mana sistem ini membutuhkan data berupa data master permintaan bahan baku, data master kartu perpindahan, data master kelebihan bahan baku, data master kartu waktu, data master retur bahan baku. Kemudian akan lanjut 4.2 pembuatan voucher jurnal, kemudian 4.3 mengupdate buku besar, kemudian dihasilkan laporan. Setelah itu bagian 4 flowchart terdiri dari 9 subsistem, yaitu produsen, pemasok, subsistem teknik, supervisor, subsistem pengendalian persediaan, subsistem produksi, subsistem akuntansi biaya, subsistem gudang, subsistem buku besar. Flowchart dimulai dari produsen menerima prediksi anggaran penjualan, lalu produsen akan melakukan pesanan,
yang dimana akan diambil sebuah keputusan jika lebih dari 1 bulan produsen bisa melakukan revisi pesanan. Namun jika belum lebih dari 1 bulan tidak bisa merevisi pesanan dan akan dikirimkan dokumen ke produsen. Setelah itu akan dihasilkannya dokumen blanket order atau pesanan yang telah disepakati. Dan blanket order ini akan dikirimkan ke bagian supervisor dan juga akan dikirim ke bagian produksi. Di bagian pemasok akan menerima dokumen pesanan bahan baku, kemudian akan diproses pesanan dan akan dihasilkan bahan baku dan akan dikirimkan ke perusahaan Jim and Clean, kemudian akan lanjut ke bagian produksi. Di dalam subsistem teknik terdapat data berupa spesifikasi teknik yang nantinya ini akan diberikan ke produksi. Kemudian akan lanjut ke supervisor membuat dokumen berupa permintaan bahan baku, lembar perpindahan, perintah kerja, jadwal produksi, dan blanket order. Dan segala dokumen ini akan dikirim ke bagian produksi dan akan dikirimkan juga ke bagian subsistem pengendalian persediaan. Di dalam subsistem pengendalian persediaan akan dibuat laporan status persediaan yang nantinya akan dikirimkan ke bagian produksi juga. Kemudian akan diupdate file persediaan. Setelah itu dihasilkan data berupa file persediaan yang akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Dan dari supervisor sendiri ini akan mengirimkan dokumen ke subsistem pengendalian persediaan, yaitu dokumen perintah kerja, permintaan pembelian, dan permintaan bahan baku. Kemudian subsistem produksi, di mana di subsistem ini diterima dokumen berupa daftar kebutuhan bahan baku, laporan status persediaan, blanket order, lembar urutan kerja, dan spesifikasi teknis. Kemudian akan lanjut diproses permintaan pembelian tersebut dan dihasilkan barang jadi. Ya, nantinya barang jadi ini akan dikirimkan ke bagian subsistem gudang, di mana barang jadi akan disimpan di sana. Kemudian subsistem akuntansi biaya ini akan mendapatkan dokumen berupa lembar perpindahan, perintah kerja, permintaan bahan baku, blanket order, retur bahan baku, kelebihan bahan baku. Kemudian akan dibuat file perintah kerja terbuka dan akan dihasilkan dokumen file perintah kerja terbuka. Dan subsistem akuntansi biaya akan mendapatkan dokumen berupa waktu kerja dan file persediaan. Kemudian akan dibuat voucher jurnal dan akan dihasilkan voucher jurnal. Kemudian akan diupdate file barang dalam proses. Dokumen yang di subsistem akuntansi biaya salinannya juga akan diberikan ke bagian pengendalian persediaan, yaitu lembar perpindahan, perintah kerja, permintaan bahan baku, blanket order, retur bahan baku, kelebihan bahan baku. Kemudian voucher jurnal akan dikirimkan ke bagian subsistem buku besar dan akan dilakukan update buku besar. Bagian kelima, kelemahan pengendalian internal dalam SAS 78.
Yang pertama, pesanan bahan baku dari pemasok hanya diotorisasi di bagian produksi tanpa adanya persetujuan dari supervisor atau direktur. Kedua, tidak adanya pengawasan di setiap subsistem. Ketiga, tidak adanya pemberitahuan dari pemasok jika bahan baku tersedia atau tidak tersedia. Keempat, tidak adanya pemeriksaan kembali oleh supervisor mengenai berbagai data yang telah dibuat. Bagian 6. Perbaikan flowchart, di mana di flowchart ini terdiri dari 9 subsistem sama seperti flowchart sebelumnya. Cuman perbedaannya hanyalah bagian alur di setiap bagian subsistemnya saja. Flowchart dimulai dari produsen, di mana produsen menerima dokumen berupa prediksi anggaran penjualan, lalu akan melakukan pemesanan. Kemudian akan diambil keputusan jika produsen melakukan pemesanan ke perusahaan Jim and Clean lebih dari 1 bulan, maka produsen tersebut bisa melakukan revisi pesanan. Namun jika tidak, akan dikirimkan pemberitahuan bahwa produsen tersebut tidak bisa melakukan revisi. Lalu akan dihasilkan dokumen blanket order atau pesanan yang telah disepakati. Kemudian blanket order ini akan dikirim ke bagian produksi dan akan dikirim ke bagian supervisor. Kemudian pemasok akan menerima pesanan bahan baku dari perusahaan Jim and Clean, lalu pemasok akan memproses pesanan tersebut dan akan diambil keputusan jika terdapat persediaan bahan baku yang ingin dibeli, itu akan dikirimkan bahan bakunya dan akan masuk ke dalam produksi. Kemudian jika tidak tersedia persediaan bahan baku, akan dikirimkan dokumen permintaan ditolak. Di dalam subsistem teknik terdapat spesifikasi teknis yang nantinya dokumen ini akan diberikan ke bagian produksi. Kemudian bagian supervisor akan membuat beberapa dokumen seperti permintaan bahan baku, lembar perpindahan, perintah kerja, jadwal produksi. Kemudian dokumen ini akan diberikan juga ke bagian produksi dan akan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan. Di dalam subsistem pengendalian persediaan terdapat dokumen atau dibuat laporan status persediaan, dan laporan status persediaan ini akan dikirimkan ke bagian produksi. Setelah itu akan diupdate file persediaan, kemudian dihasilkan dokumen file persediaan yang nantinya akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Di dalam sistem produksi akan mendapatkan data berupa spesifikasi teknis, lembar urutan kerja, blanket order, laporan status persediaan, daftar kebutuhan bahan baku, dan akan diproses permintaan pembelian tersebut dan dihasilkan outputnya barang jadi, yang nantinya barang jadi ini akan dikirimkan ke bagian subsistem gudang, dan barang jadi tersebut akan dikirimkan kembali ke bagian supervisor untuk ditinjau kembali. Kemudian subsistem akuntansi biaya akan menerima dokumen berupa lembar perpindahan, perintah kerja, permintaan bahan baku, blanket order, retur bahan baku, kelebihan bahan baku, dan dokumen ini juga nantinya akan dikirim ke pengendalian persediaan. Kemudian subsistem akuntansi biaya akan membuat file perintah kerja terbuka berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diterima, kemudian dihasilkan dokumen file perintah kerja terbuka. Dan subsistem ini juga akan menerima dokumen berupa waktu kerja dan file persediaan.
di mana kedua dokumen itu diperlukan untuk membuat voucher jurnal. Kemudian dihasilkan outputnya dokumen voucher jurnal, lalu mengupdate file barang dalam proses, kemudian dihasilkan laporan, dan laporan yang telah dibuat akuntansi biaya akan diberikan kembali ke supervisor untuk ditinjau kembali. Setelah itu, voucher jurnal akan diberikan ke subsistem buku besar, dan kemudian akan diupdate buku besar, kemudian dihasilkan output buku besar, dan akan diberikan ke supervisor untuk ditinjau kembali. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.